Perkembangan ekonomi Islam menjadi suatu yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah Islam. Pemikiran Islam diawali sejak Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai Rasul. Rasulullah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah hukum, politik, dan juga masalah perniagaan atau ekonomi. Adapun perkembangan pemikiran pada masa-masa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan fiskal pada masa Nabi Muhammad SAW. Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Untuk itu, faktor-faktor seperti sosial, budaya, dan politik termasuk di dalamnya. Tantangan Rasulullah sangat besar di mana beliau dihadapkan pada kehidupan yang tidak menentu, baik dari kelompok internal maupun eksternal. Yang kedua, unsur-unsur kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah SAW. Beliau sebagai pemimpin di Madinah, yaitu dengan melakukan unsur-unsur ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip yang pokok tentang kebijakan ekonomi Islam yang dijelaskan Al-Qur'an sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia hanya khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, kekayaan harus diputar dan tidak boleh ditimbun. Dan yang terakhir, eksploitasi harus diputar dan tidak boleh ditimbun. Yang kedua, keuangan dan pajak. Sistem keuangan pada zaman Rasulullah SAW tidak mengalami perkembangan yang signifikan karena wilayah kekuasaan Islam masih kecil, sehingga pengaturan keuangan publik pada masa itu sangat sederhana. Namun demikian, masa Rasulullah SAW menjadi pondasi utama dan referensi pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan keuangan publik. Sementara masa setelahnya merupakan perkembangan dan ijtihad dari ajaran yang Rasulullah sampaikan. Pajak sebagai sumber pendapatan negara di luar zakat yang sebenarnya sudah diterapkan pada masa Rasulullah dan diteruskan pada masa Khalifaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan kekhalifahan Islam yang memerintah sesudahnya. Pajak sendiri memiliki banyak istilah. Ada yang menyebutnya dengan jizyah, ada yang menyebutnya dengan usr, kharaj, dan daribah. Sumber-sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah SAW. Berdasarkan jenisnya, pendapatan primer diantaranya ada ghanimah, fa'i, kharaj, wakaf, usr, jizyah. Sedangkan pendapatan sekunder diantaranya ada uang tebusan, pinjaman, amwal fadlah, nawaib, sodakoh seperti kurban dan kafarat, dan hadiah. Sumber-sumber pendapatan negara berdasarkan sumbernya dibagi 3,
yaitu bersumber dari Muslim. Ada zakat, usr, zakat fitrah, wakaf, amwal fadl, nawaib, sodakoh, dan lain-lain. Sedangkan dari non-muslim ada jizyah, kharaj, usr. Dan dari umum ada ganimah, fa'i, uang tebusan, pinjaman dari muslim atau non-muslim. Pengeluaran negara di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pengeluaran primer yang meliputi pembiayaan pertahanan dan pembiayaan gaji untuk wali, guru, imam, muazin, dan pejabat negara lainnya. Pembayaran upah kepada para sukarelawan dan pembayaran utang negara. Pengeluaran sekunder yang meliputi bantuan untuk orang belajar agama di Madinah, hiburan untuk delegasi keagamaan, hiburan untuk para utusan suku dan negara, serta pembiayaan perjalanan mereka. Pembayaran utang untuk orang yang meninggal dalam keadaan miskin, dan pembayaran tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baitul Mal pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke-7, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai kebutuhan negara. Status hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan individu. Dan tempat pengumpulan itu disebut Baitul Mal atau kebendaharaan negara. Sejarah perkembangan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq mendapat kepercayaan pertama dari kalangan muslim untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam menyempurnakan ekonomi Islam ialah: yang pertama, melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat. Selanjutnya, pengembangan Baitul Mal dan pengangkatan penanggung jawab Baitul Mal ada pada masa Abu Bakar. Selanjutnya, secara individu, Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan. Yang kedua, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab yang merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah selama 10 tahun. Umar banyak melakukan inovasi pada kebijakan sebelumnya. Dalam bidang perdagangan, Umar menyempurnakan hukum dagang tentang pajak dan mendirikan pasar-pasar sehingga penggerak roda perekonomian rakyat. Pada masa Umar juga terjadi kenaikan harga yang terlalu tinggi pada barang-barang, sehingga beliau menerapkan kebijakan untuk tidak melakukan transaksi selama 3 hari berturut-turut terhadap barang tersebut. Mengenai pendistribusian harta Baitul Mal, Umar menerapkan prinsip keutamaan di mana penerima yang didapat dikumpulkan di Baitul Mal. Ketika pendistribusian dilakukan pada saat negara membutuhkan, sehingga Baitul Mal mempunyai persediaan dana. Selain itu, Umar mendirikan diwan. Diwan merupakan sebuah kantor yang bertugas untuk memberikan tunjangan kepada pensiun,
perang, dan tunjangan lainnya. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga yang memerintah selama 12 tahun. 6 tahun pertama, beliau melakukan penataan administrasi seperti Khalifah Umar. Karena kekuasaan Islam semakin luas, sumber penerimaan negara juga semakin besar. Dalam pengembangan sumber daya alam, Utsman membuat saluran air, membangun jalan, dan membentuk organisasi kepolisian. Selama pemerintahannya, Utsman melakukan administrasi tingkat atas dan mengganti beberapa gubernur. Dalam pengelolaan tanah negara, beliau membagikannya kepada 8 asnaf. Utsman menggunakan prinsip keutamaan seperti Umar dalam pendistribusian harta Baitul Mal. Memasuki 6 tahun kedua, tidak terdapat perubahan dalam hal perekonomian. Yang terakhir, kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW dan keponakan Nabi. Kebijakan yang dilaksanakan pada masa Ali bin Abi Thalib yaitu: yang pertama, mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan negara seperti halnya yang diterapkan pada masa Abu Bakar. Menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayur segar. Selanjutnya, melakukan kontrol pasar dan memberantas pedagang licik, kebun barang, dan pasar gelap. Selanjutnya, membentuk petugas keamanan yang disebut dengan surtah atau polisi yang dipimpin oleh sahibus surtah. Dan yang selanjutnya, Ali bin Abi Thalib sangat ketat dalam menangani keuangan negara dan melanjutkan kebijakan Umar bin Khattab.